Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kebetulan kelompok 5, ingin menjelaskan juga mempresentasikan terkait bisnis plan yang kebetulan kami ingin membuat sebuah bisnis tentang gelas stainless steel. Sebelumnya, perkenalkan saya Irfan Hadi dan juga rekan saya. Saya Gilang Sionugro. Saya Bagus Anggur Prayogo. Di sini izinkan kami untuk menjelaskan terkait materi yang akan kami bawakan. Untuk latar belakang sendiri, gelas stainless steel sering disebut sebagai wadah atau cangkir stainless steel, merupakan inovasi dalam kemasan dan penyajian minuman. Meskipun mungkin tidak sepopuler gelas kaca atau plastik, gelas stainless steel mulai menarik perhatian karena beberapa keunggulan yang ditawarkannya. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, banyak konsumen yang mencari alternatif ramah lingkungan. Gelas stainless steel menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Berbagai desain dan ukuran gelas stainless steel telah muncul untuk memahami kebutuhan pasar dan gelas untuk acara outdoor. Kemudian ini untuk visi dan misi perusahaan kami. Untuk visi kami yaitu menjadi produsen gelas terkemuka yang inovatif, berkelanjutan, dan berkualitas tinggi dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan keberlangsungan lingkungan serta berkontribusi terhadap kemajuan industri. Dan juga untuk menunjang dari visi perusahaan kami ada 6 misi perusahaan kami. Yang pertama, inovasi produk, yang kedua kualitas terbaik, yang ketiga keberlanjutan lingkungan, yang keempat ada pelanggan, kepuasan pelanggan, yang kelima ada pengembangan SDM, dan yang terakhir pertumbuhan bisnis. Baik, untuk informasi perusahaan kami, untuk nama perusahaan kami sendiri ada PT Gagu Equipment Tbk. Tahun didirikannya pada tahun 2024, kantor pusatnya di Jalan Botolengket nomor 32, Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Untuk kode posnya 64119 dan juga untuk websitenya www.ngapgagu.com. Jenis bisnis kami yaitu yang pertama manufaktur gelas stainless steel, yang kedua pengemasan dan distribusi, yang ketiga riset dan pengembangan. Ini untuk sampel dari produk kami. Ini adalah salah satu gelas stainless dengan ukuran yang sekian. Nah, kami mengambil bisnis ini yaitu salah satunya untuk mengurangi dari sampah plastik karena memang sudah banyaknya sampah plastik di akhir-akhir ini. Jadi kami ingin mengurangi dari dampak lingkungan dan juga untuk mengurangi pemakaian plastik yang sudah semakin berlebihan. Seperti itu. Selanjutnya, nah untuk tujuan dari bisnis kami yaitu ada inovasi produk untuk menciptakan desain dan teknologi baru untuk gelas stainless steel yang memenuhi kebutuhan konsumen serta meningkatkan fungsionalitas dan estetika. Kemudian keberlanjutan, mengurangi dampak lingkungan dengan menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan. Kualitas tinggi, memastikan produk gelas stainless steel yang diproduksi memakai standar kualitas yang tinggi, tahan lama, dan aman untuk digunakan dalam kemasan makanan dan minuman. Yang selanjutnya pengembangan pasar, memperluas pangsa pasar dengan menjangkau lebih banyak klien dan pasar baru untuk secara domestik maupun internasional. Selanjutnya, peningkatan kepuasan pelanggan, membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang baik dan produk yang memenuhi atau melebihi harapan mereka. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan mitra bisnis, menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain di industri terkait untuk berbagai sumber daya, teknologi, dan juga pasar. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Yang pertama yaitu ada tren pasar. Semakin konsumen semakin menyadari pentingnya keberlanjutan, mendorong permintaan untuk produk yang dapat didaur ulang seperti gelas aluminium ini. Permintaan untuk desain kemasan yang menarik dan fungsional juga semakin meningkat, terutama di sektor makanan. Selanjutnya ada pesaing. Ada beberapa perusahaan besar seperti Ball Corporation dan Crown Holding mendominasi pasar. Namun ada juga banyak pemain kecil yang menawarkan inovasi unik.
Pesaing berfokus pada inovasi produk, pengurangan biaya, dan pemasaran untuk menarik pelanggan. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama ada ekspansi pasar. Ada peluang untuk memperluas ke pasar internasional, terutama di negara berkembang yang semakin mengadopsi kemasan ramah lingkungan. Yang kedua, ada inovasi produk, yaitu mengembangkan produk baru seperti gelas aluminium berinsulasi atau dengan desain khusus, dapat menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada target. Yang pertama ada konsumen individu, seperti aktivitas outdoor atau kesehatan dan kebugaran. Yang kedua ada segmen bisnis, seperti restoran dan kafe, atau acara dan catering. Selanjutnya ada pelanggan eco-friendly, yaitu konsumen yang berkelanjutan. Nah, di sini ada kompetitor dari bahan baku. Kompetitornya yaitu ada Bima S 1950, ada Mas Pion Logam Jawa, ada PT Naga Komodo, ada PT Multi Megah Indah Jaya, ada Supra, dan Garmenisia. Untuk kompetitor dari produk yaitu ada PT Naga Komodo. Untuk strukturnya, kami sebagai Dewan Direksi. Selanjutnya, kami juga berada di Departemen Produksi. Ya, untuk peran masing-masing dari tiap-tiap bagian manajemen pabrik yaitu ada satu dewan direksi yaitu bertugas atau bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan arah perusahaan. Yang kedua adalah manajemen eksekutif. Manajemen eksekutif terbagi menjadi tiga, yaitu CEO, CFO, dan COO. Untuk yang pertama adalah CEO, Chief Executive Officer, yaitu bertugas memimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan strategi. Yang kedua adalah CFO atau Chief Financial Officer, ya, yang bertugas mengelola keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran dan laporan keuangan. Untuk yang ketiga adalah COO atau Chief Operating Officer yang berfungsi atau bertugas sebagai mengawasi operasi sehari-hari dan memastikan efisiensi dalam produksi dan distribusi. Untuk selanjutnya adalah nomor tiga yaitu Departemen Produksi yang berfungsi sebagai mengelola semua aspek produksi gelas stainless steel termasuk perencanaan, pengendalian kualitas, dan pemeliharaan mesin. Eh, Nomor 4, Departemen R&D atau Riset dan Pengembangan. Bertanggung jawab untuk inovasi produk, pengembangan desain baru, dan peningkatan proses produksi. Untuk yang selanjutnya adalah Departemen Pemasaran, yaitu untuk mempromosikan produk, mengelola merek, dan menjangkau target pasar melalui strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya adalah Departemen Penjualan yang bertanggung jawab untuk menjual produk, menjalin hubungan dengan klien, dan mengelola distribusi produk. Selanjutnya adalah Departemen Sumber Daya Manusia yang bertugas mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan, serta kebijakan perusahaan terkait sumber daya manusia. Selanjutnya adalah Departemen Layanan Pelanggan yang berfungsi sebagai menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan, serta memberikan dukungan pasca penjualan. Nah, ini untuk layout tata letak perusahaan kita eh, bisa dilihat di layar. Eh, ini ada gudang bahan baku, gudang penyimpanan produk jadi, proses pemotongan persegi panjang, proses pengopresan, eh, proses pengopresan 2, proses pengopresan 3. Oh, ini untuk transit bahan setengah jadi. Nah, untuk yang alur kedua itu proses pemotongan menjadi bundar, proses pengopresan 1, proses pengopresan 2, dan proses pengopresan 3. Selanjutnya adalah proses assembling, finishing, dan juga packing. Nah, setelah packing nanti akan diarahkan untuk gudang penyimpanan produk jadi, dan sisa dari
proses-proses pemotongan tadi nanti akan menuju gudang limbah ini. Nah, ini untuk rantai pasoknya. Yang pertama adalah komponen perantara pabrikan atau pemasok tier 1, yaitu kami memerlukan toko besi sinar makmur untuk suplai stainless steel yang kami butuhkan. Terus yang kedua adalah perdana teknik atau toko teknik dan diesel. Ini untuk keperluan pengepresan pada proses produksi. Terus selanjutnya aktivitas transportasi dan penyimpanan. Ini kita memproduksi bahan yang belum jadi menjadi produk jadi, yaitu gelas stainless steel. Untuk selanjutnya kita akan mempasarkan dengan melalui dua jalur, yaitu mitra grosir distributor dan juga mitra penjual retail. Nah, untuk mitra grosir distributor nanti bisa dijual lagi menuju mitra penjual retail dan bisa juga langsung ke konsumen. Untuk mitra penjual retail ini nanti akan langsung ke konsumen. Nah, ini untuk proses layout produksinya bisa dilihat di layar. Jadi dari gudang bahan baku nanti akan melalui dua proses, yang dimana prosesnya nanti akan ada pemotongan, pengepresan 1, 2, dan 3. Setelah itu kedua proses tadi akan menjadi satu di proses assembling, yaitu dengan cara dilastik. Setelah pengelasan nanti akan ada finishing, pengepakan, dan juga penyimpanan.
gudang jadi. Nah, ini untuk rencana keuangannya bisa dilihat di layar juga. Ini keuangannya. Untuk modal kita memerlukan 40%, terus sewa 20%, untuk pegawai 20%, dan keuntungan kita 20%. Nah, untuk hasil akhirnya nanti jumlah tabel 1, 2, 3, dan 4 nanti akan ditambahkan dengan volume 1 bulan. Untuk harganya belum diketahui. Jumlah yang dibutuhkan atau jumlah produksi yang akan kita buat adalah 8.320 dengan total estimasi biaya yang didapat adalah Rp204.620.000. Selanjutnya ini untuk manajemen resiko. Untuk manajemen resiko sendiri, perusahaan kami sudah menyusun strategi yaitu identifikasi resiko. Yang pertama ada resiko operasional, gangguan dalam proses produksi seperti kerusakan mesin, mati listrik, atau kekurangan bahan baku. Dan yang kedua resiko keuangan, fluktuasi harga bahan baku seperti stainless steel dan pengaruh terhadap margin keuntungan. Selanjutnya produk yang tidak sesuai dijual murah, sisa pemotongan logam dijual ke pengepul. Jadi untuk manajemen risiko ini pengelolaan uang kami bisa berputar dengan sesuai harapan kami. Selanjutnya ini untuk desain sesuai 3 dimensinya. Untuk diameternya itu 9,5 mili dan juga untuk panjangnya 90 mili. Untuk pegangannya sendiri itu di ukuran lebar 12,6 mili dan juga untuk panjangnya sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Dan ini untuk sampel yang kita punya dan menjadi acuan untuk pembuatan bisnis kami ini. Nah, itu untuk penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.